Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Arina Ulfaidaya, NIM 1902211000033. Nah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bab berikut. Perkenalkan, saya Indrawati Stianingsih, NIM 190221100000128. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Novitasari, NIM 190221100000124. Perkenalkan nama saya Arina Ulfaidaya, NIM 190221100000133. Halo, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Andrian, NIM 1902211000095. Dalam video kali ini saya sebagai pemateri. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu mengenai organisasi dan sistem informasi. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian organisasi itu? Nah, baik, organisasi sendiri merupakan struktur sosial formal, stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Jadi di sini, organisasi itu mengambil sumber daya dari lingkungan, kemudian melakukan pemrosesan untuk menciptakan suatu hasil yang diharapkan. Nah, organisasi sendiri merupakan lembaga resmi berbadan hukum yang memiliki aturan-aturan dan prosedur internal yang harus tunduk pada hukum negara. Nah, pengertian organisasi sendiri dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu yang pertama, definisi secara teknis. Organisasi adalah struktur sosial resmi yang stabil yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya yang kedua, definisi secara perilaku. Organisasi adalah sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu diseimbangkan sepanjang waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, definisi secara keperilakuan. Dari sudut perilaku organisasi menekankan hubungan kelompok, nilai, dan struktur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, BPR, TAM, continuous improvement, politik dan organisasi, serta lingkungan dan organisasi. Nah, karakteristik organisasi secara umum yaitu ada 6. Yang pertama, pembagian tenaga kerja. Pasti di dalam suatu organisasi itu pasti ada pembagian tenaga kerja sesuai kualifikasi atau kualitas sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut, agar proses organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua ada organisasi tersusun atas hierarki. Selanjutnya yang ketiga ada prosedur dan aturan. Pasti di dalam suatu organisasi itu pasti ada prosedur dan aturan untuk mengatur suatu proses jalannya organisasi agar tujuan organisasi itu dapat dicapai. Selanjutnya yang keempat ada keputusan bersifat netral dan universal. Pasti di dalam mengambil keputusan di organisasi itu harus bersifat netral, tidak boleh memilih salah satu pihak, dan harus bersifat universal. Selanjutnya yang kelima ada posisi jabatan berdasarkan klasifikasi teknis dan profesionalisme. Pasti di dalam organisasi itu ada posisi jabatan yang disesuaikan dengan profesionalisme yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang keenam ada efisiensi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri organisasi. Nah, ciri-ciri organisasi di sini ada 6, yaitu yang pertama ada aktivitas dan proses bisnis, yang kedua ada politik organisasi, yang ketiga ada budaya organisasi, yang keempat ada lingkungan organisasi, yang kelima ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada fitur-fitur organisasi lainnya. Baik, kita akan membahas satu-satu. Baik, yang pertama yaitu mengenai aktivitas dan proses bisnis. Aktivitas rutin dapat membuat setiap organisasi menjadi lebih efisien. Hal ini bisa disebut SOP yang berisi aturan, tata cara, dan pelatihan yang dapat berkembang sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya yang kedua, politik organisasi. Politik organisasi melibatkan sumber daya, kompetisi, dan politik konflik dengan setiap bagian organisasi. Selanjutnya yang ketiga, ada budaya organisasi. Menggambarkan tentang apa
produk yang akan dihasilkan, bagaimana cara memproduksinya, di mana dan untuk siapa produksi tersebut dibuat. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan organisasi. Organisasi berdampingan dengan lingkungan di mana mereka menawarkan barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Jadi, organisasi dan lingkungan itu memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya yang kelima ada struktur organisasi. Organisasi pasti memiliki struktur suatu perusahaan yang besar dan sering ditemukan bukan hanya satu sistem informasi yang terintegrasi, melainkan seluruh bagian memiliki sistem informasi sendiri. Dan yang terakhir yaitu adanya fitur-fitur organisasi lainnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Menurut Mintzberg 1979, ada 5 jenis pokok struktur organisasi, yaitu yang pertama ada struktur sederhana, yang kedua ada mesin birokrasi, yang ketiga ada birokrasi profesional, yang keempat ada bentuk yang terfragmentasi, dan yang terakhir yang kelima ada adhokrasi. Nah, jenis sistem informasi dalam organisasi bisnis dan sifat-sifat masalah yang berhubungan dengan sistem tersebut seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Sebagai contoh, di dalam birokrasi profesional, seperti rumah sakit, jarang sekali ditemukan penanganan sistem rekaman medis pasien secara paralel, atau dari bagian administrasi dilanjutkan ke dokter, kemudian dilanjutkan lagi ke staf ahli lainnya seperti perawat dan pekerja sosial lainnya. Nah, selanjutnya mengenai budaya organisasi. Seluruh organisasi memiliki sendi-sendi dasar yang tak tergoyahkan, asumsi-asumsi yang tak perlu dipertanyakan lagi oleh para anggota dalam mendefinisikan tujuan dan produk mereka. Nah, di dalam budaya organisasi itu meliputi serangkaian asumsi-asumsi mengenai produk apa yang akan diproduksi organisasi, bagaimana organisasi harus memproduksinya, di mana dan untuk siapa produk tersebut diproduksi. Umumnya, asumsi-asumsi yang telah menjadi budaya ini diterima sepenuhnya untuk diteruskan. Jadi, di dalam budaya organisasi ini harus jelas mengenai produk apa yang akan diproduksi, bagaimana organisasi tersebut memproses produksinya, di mana dan untuk siapa produk tersebut diproduksi. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai Business Process Reengineering BPR Time Continuous Improvement, atau yang sering disebut dengan rekayasa ulang. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian rekayasa ulang itu? Baik, rekayasa ulang sendiri memiliki pengertian pemikiran ulang mendasar kembali sebuah proses bisnis secara radikal dan dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. BPR menggunakan pendekatan untuk perancangan kembali cara kerja dalam mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. BPR menggabungkan bisnis sehingga perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih kuat dan lebih sukses di pasar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai politik dan organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda, dengan spesialisasi, kepentingan, dan prospek yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya penghargaan dan sanksi yang didistribusikan. Perbedaan tersebut adalah masalah bagi karyawan dan manajer, yang menyebabkan perjuangan mengenai sumber daya, persaingan, dan konflik yang terdapat dalam setiap organisasi. Pasti di dalam suatu organisasi itu pasti ada penempatan posisi yang berbeda. Nah, dari situ sering munculnya sudut pandang yang berbeda yang dapat menyebabkan suatu konflik di dalam organisasi tersebut. Nah, penolakan politis adalah salah satu kesulitan terbesar dalam melakukan perubahan organisasi, terutama dalam pengembangan sistem informasi baru. Nah, dengan adanya penolakan politis itu merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan perubahan organisasi dan pengembangan sistem informasi baru. Pada hakikatnya, investasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi yang dilakukan perusahaan dapat berubah menjadi kejadian-kejadian yang memiliki beban politis. Nah, manajer yang paham bagaimana bekerja dengan politik suatu organisasi akan lebih sukses daripada manajer lainnya dalam menerapkan sistem informasi yang baru.
Selanjutnya yaitu mengenai lingkungan dan organisasi. Di sini lingkungan dan organisasi saling berhubungan atau saling terkait, yang dibuktikan bahwa organisasi berada di dalam lingkungan tempat mereka memperoleh sumber daya dan menyediakan hasil akhir berupa barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungan. Sebagai contoh, organisasi bisnis membentuk kerjasama dengan organisasi bisnis lainnya. Untuk mempengaruhi proses politik, mereka melakukan iklan untuk mempengaruhi pelanggan agar menerima produknya. Nah, organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya, serta organisasi dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, sistem informasi membantu perusahaan dalam mempersepsikan perubahan yang terjadi pada lingkungannya, serta bertindak bagi lingkungannya tersebut. Pada umumnya, lingkungan berubah lebih cepat daripada organisasi. Nah, ini merupakan hubungan organisasi dengan lingkungan. Jadi di sini organisasi dengan lingkungan itu memiliki suatu hubungan yang dapat dibuktikan bahwa yang pertama, lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi. Jika lingkungan di sini berubah, maka suatu organisasi juga bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua, kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi yaitu karena ketidakmampuan suatu organisasi tersebut dalam menghadapi suatu perubahan yang terjadi di lingkungan yang terjadi secara cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi informasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Jadi di sini teknologi informasi itu berperan sangat penting dalam membantu organisasi dalam menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya, serta membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Nah, berikut merupakan gambar hubungan organisasi dengan lingkungannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya. Poin 2.2, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan perusahaan. Yang pertama ada dampak ekonomi. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teknologi informasi mengubah biaya modal dan informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu. Karena teknologi informasi dianggap dapat menggantikan modal seperti poin kedua dan menggantikan tenaga kerja tradisional. Untuk tenaga kerja, misalnya pada perusahaan travel, sekarang perusahaan travel sudah tidak memerlukan travel agent karena sudah digantikan oleh aplikasi misalnya Traveloka dan Blibli.com. Yang kedua, teknologi informasi menggantikan beberapa bentuk modal seperti gedung dan mesin. Poin ketiga, teknologi informasi memengaruhi biaya dan kualitas informasi serta mengubah nilai ekonomi suatu informasi. Poin keempat dan poin kelima merupakan penjabaran dari poin ketiga. Untuk poin keempat, teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya partisipasi pasar atau biaya transaksi. Berdasarkan teori biaya transaksi, individu maupun perusahaan akan mencari biaya yang lebih murah atau paling murah, dan ini akan memicu terjadinya poin kelima, yakni teknologi informasi menjadikan kontrak dengan pemasok eksternal lebih menguntungkan ketimbang menggunakan sumber daya internal. Karena kebanyakan perusahaan akan memilih membeli bahan dari pemasok atau barang jadi dari pemasok daripada membuatnya sendiri karena dianggap lebih menguntungkan. Poin keenam, teknologi informasi dapat mengurangi biaya internal manajemen. Karena teknologi informasi dapat membantu mengefisiensi kinerja manajer dan menyebabkan manajer dapat mengkoordinir lebih banyak karyawan, sehingga tidak diperlukan banyak manajer. Hal ini akan menyebabkan biaya gaji untuk manajer dapat ditekan. Untuk poin ketujuh,
masih berhubungan dengan poin ke-6, yakni jika jumlah manajer dalam sebuah perusahaan dikurangi, maka akan mengurangi biaya agen. Agen merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan untuk poin yang terakhir atau poin 8, jika biaya agen dapat ditekan, akan mengurangi biaya perolehan, dan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan. Berikutnya ada dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Yang pertama, teknologi informasi meratakan organisasi. Ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki atau struktur organisasi yang ada. Tidak ada perbedaan antara posisi atas dengan posisi di bawahnya atau posisi yang lebih rendah lainnya. Poin kedua, teknologi informasi memperluas distribusi informasi. Yang ketiga, jika pemerataan hierarki dan distribusi informasi sudah diperluas, maka akan membantu untuk memberdayakan karyawan dan meningkatkan efisiensi manajemen. Teknologi informasi mendorong hak pengambilan keputusan diberikan kepada level yang lebih bawah. Tentu saja setelah adanya pemerataan hierarki dan distribusi informasi yang semakin luas. Berikutnya ada organisasi pasca industri. Ada 4 poin utama yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, peningkatan wewenang atau kenaikan jabatan atau promosi bergantung pada pengetahuan dan kompetensi karyawan. Jadi tidak didukung oleh posisi formal saja atau berdasarkan posisi formal saja. Poin berikutnya, bentuk organisasi semakin merata dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdistribusi. Hal ini akan mendorong pengetahuan dan informasi untuk semakin mudah menyebar luas di perusahaan dan tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Materi berikutnya, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Hal ini berdasarkan penelitian dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yakni sifat dari inovasi, struktur organisasi, budaya di organisasi, dan pekerjaan yang terkena dampak dari inovasi. Dalam model ini, satu-satunya jalan dalam melakukan perubahan adalah dengan mengubah teknologi itu, tugas-tugas, struktur, beserta seluruh orang-orang di dalamnya secara sekaligus. Jika ingin ada perubahan, maka perusahaan harus mengubah 4 faktor tersebut secara sekaligus atau bersamaan. Namun, untuk mengganti 4 faktor tersebut juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, khususnya untuk mengubah budaya orang-orang dan struktur organisasi perusahaannya. Selanjutnya, poin 2.3, keunggulan kompetitif, Porter's 5 Force Model, dan Value Chain Model. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar, atau penggunaan informasi untuk menjadi lebih unggul dari kompetitor atau pesaingnya yang ada di dalam pasar. Dan untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, perusahaan akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, dan para manajer akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Porter's 5 Force Model adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan pesaingnya yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter pada tahun 1979. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Untuk komponennya sendiri, tentu saja ada 5. Yang pertama, pesaing tradisional. Pesaing tradisional di sini menjelaskan bahwa perusahaan akan selalu punya pesaing dan akan selalu berbagi pasar dengan pesaingnya. Komponen yang kedua adalah pendatang baru di pasar, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan baru akan selalu masuk ke pasaran.
Komponen yang ketiga yakni produk dan jasa pengganti. Semakin banyak barang dan jasa pengganti, maka semakin kecil kemungkinan untuk bisa mengendalikan harga dan semakin rendah tingkat keuntungan. Jika semakin banyak barang dan jasa yang bisa menggantikan fungsi satu sama lain, maka kemungkinan perusahaan untuk mengendalikan harga akan semakin kecil. Dan jika perusahaan tersebut nekat untuk meningkatkan harga, maka konsumen bisa saja lari ke pesaing perusahaan tersebut, dan hal tersebut akan berimbas pada keuntungan perusahaan yang akan menurun. Komponen selanjutnya ada pelanggan. Kekuatan pelanggan atau konsumen akan muncul ketika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk atau layanan pesaing perusahaan, atau jika mereka dapat memaksa suatu organisasi bisnis bersaing harga dengan pesaingnya di pasar tersebut. Komponen yang terakhir adalah pemasok. Semakin beragam pemasok yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Perusahaan akan semakin leluasa untuk memilih bahan baku atau barang jadi berdasarkan pertimbangan harga, kualitas terbaik, jadwal pengiriman dari pemasok yang dia mau. Model kedua ada value chain model atau rantai nilai. Rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Rantai nilai diyakini oleh Porter dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Rantai nilai terdiri atas aktivitas utama dan pendukung yang akan memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai akhir dari sebuah produk atau jasa. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai. Aktivitas nilai, baik utama maupun pendukung, memiliki 3 unsur penting, yaitu 1. Input yang dibeli, 2. Sumber daya manusia, dan yang ketiga, teknologi. Nah, di sini ada gambaran suatu rantai nilai yang terdiri dari aktivitas utama yang berada di bawah dan aktivitas pendukung yang berada di atas. Aktivitas pendukung bentuknya sejajar dan aktivitas utama bentuknya berurutan dari kiri ke kanan. Aktivitas utama merupakan rangkaian kegiatan yang biasanya terjadi di perusahaan. Yang pertama ada logistik barang masuk yang terdiri dari bahan baku yang masuk atau pemeriksaan bahan baku. Yang kedua ada operasi atau pengolahan. Yang ketiga ada logistik barang keluar atau pasca operasi. Yang keempat ada penjualan dan pemasaran barang jadi tersebut, dan yang kelima adalah jasa atau pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen atau pelanggan. Dan untuk aktivitas pendukung terdiri dari 4, yakni infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian. 4 aktivitas ini dapat membantu memaksimalkan aktivitas utama sehingga nilai margin akan bertambah besar. Dan jika nilai margin bertambah besar, maka perusahaan bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan nilai margin yang lebih tinggi, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih tinggi pula. Itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Silahkan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi sebagai keuntungan strategis. Perusahaan virtual. Kata virtual ini mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman selama pandemi ini. Nah, jadi perusahaan virtual atau yang biasa dikenal dengan organisasi virtual ini merupakan strategi dalam menciptakan suatu persaingan bisnis. Karena teknologi informasi dapat digunakan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan menengah. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan virtual ini menggunakan jaringan yang dapat menghubungkan orang-orang, aset, ataupun ide sehingga memungkinkan untuk suatu perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk menciptakan
atau bahkan mendistribusikan produk dan jasanya tanpa adanya batasan-batasan seperti lokasi fisik. Contohnya seperti perusahaan pakaian yang kayak Guess, Taylor, Levi Strauss, dan Reebok yang merekrut perusahaan yang ada di Hong Kong yakni Lianfang untuk mengelola produksi dan juga pengiriman garmennya. Jadi kedua perusahaan ini terletak di lokasi yang berbeda tapi tetap bisa melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain seperti itu. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Sebelum kita ke pengetahuan, kita perlu adanya sebuah informasi. Nah, apa aja sih sumber daya informasi perusahaan itu? Yang pertama, ada peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan juga informasi. Berbicara mengenai informasi nih teman-teman, ini berhubungan dengan aktivitas manajer. Apa aja sih aktivitas manajer itu? Yang pertama, yakni memastikan bahwa data-data mentah atau data-data yang telah dikumpulkan dan diproses menjadi informasi yang bermanfaat yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, yaitu manajer memastikan bahwa individu yang tepat tersebut telah menerima informasi dalam bentuk yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Setelah itu, manajer juga membuang informasi yang telah melewati masa manfaat atau sudah kadaluarsa atau sudah tidak dapat digunakan kembali dan menggantinya dengan informasi terbaru yang bisa digunakan dan tentunya akurat. Nah, jadi teman-teman, semua aktivitas ini yang mulai dari mengakuisisi data atau mengumpulkan data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang efektif itu, lalu menghapus informasi pada waktu yang tepat, itu disebut dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Selanjutnya ada dimensi informasi. Nah, jadi terdapat 4 dimensi dasar yang dapat menambah nilai dari suatu informasi. Apa saja? Yang pertama, ada relevansi, ada akurasi, ketepatan waktu, dan juga kelengkapan. Apa sih relevansi itu? Jadi dimensi dasar yang pertama yakni relevansi itu data yang dipilih oleh pengguna harus relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil nantinya. Selanjutnya ada akurasi. Maksudnya itu apa? Semua informasinya harus akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu, yang artinya informasi harus tersedia sebelum situasi itu memuncak yang dapat menimbulkan hilangnya peluang. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada kelengkapan. Informasi yang diperoleh harus disajikan dengan lengkap. Nah, lengkap di sini teman-teman artinya itu pas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Selanjutnya yakni sistem manajemen pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Nah, pengetahuan itu merupakan suatu kesadaran dan pemahaman tentang beberapa informasi yang ada dan cara-cara informasi itu bisa digunakan untuk mendukung suatu tugas tertentu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita jadi tahu nih, apa sih sistem manajemen pengetahuan itu? Sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system merupakan kumpulan orang yang terorganisir, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat yang digunakan untuk membuat, menyimpan, berbagi, dan juga menggunakan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Nah, knowledge management system ini mencangkup berbagai sistem, dari perangkat lunak yang berisi beberapa komponen KMS itu ke sistem khusus yang dirancang untuk menangkap,
menyimpan, dan juga menggunakan pengetahuan. Selanjutnya ada tinjauan sistem manajemen pengetahuan. Nah, seperti sistem-sistem lainnya nih teman-teman, sistem manajemen pengetahuan ini juga berusaha untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan mereka, tujuan dari organisasi tersebut. Banyak jenis perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem manajemen pengetahuan ini untuk meningkatkan laba dan juga mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Nah, menurut survei CEO, perusahaan yang menggunakan sistem manajemen pengetahuan ini lebih cenderung atau lebih banyak berinovasi dan bekerjanya juga lebih baik. Sistem manajemen pengetahuan ini melibatkan berbagai jenis pengetahuan nih teman-teman. Ada pengetahuan eksplisit dan juga pengetahuan tacit. Apa sih pengetahuan eksplisit itu? Nah, pengetahuan eksplisit ini bersifat objektif, bisa diukur dan juga didokumentasikan dalam laporan, makalah, ataupun aturan-aturan. Sedangkan pengetahuan tacit ini berbanding terbalik dengan pengetahuan eksplisit, yakni sulit untuk diukur, didokumentasikan. Nah, dan biasanya pengetahuan tacit ini tidak objektif atau diformalkan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini tuh awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi. Contohnya seperti memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, dan juga menghitung jumlah gaji. Akan tetapi, sistem informasi ini tuh dianggap memiliki tingkat yang rendah, karena berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada organisasi di tingkat yang rendah juga. Tapi kini, organisasi telah mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi, dan organisasi tersebut harus mengelola pengetahuan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi warisan. Nah, sistem informasi warisan ini apa sih? Sistem informasi ini sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini seperti itu. Nah, selanjutnya, meskipun data-data yang dikumpulkan oleh sistem warisan tersebut terutama memproduksi informasi historis, tetapi informasi tersebut masih dianggap berharga. Nah, perusahaan mengambil keputusan mengenai jumlah data warisan itu berdasarkan perkiraan mereka atas tambahan keuntungan yang dapat direalisasikan dari data warisan. Ada satu masalah nih teman-teman dalam mengubah data warisan. Apa itu? Nah, data warisan seperti ini bisa jadi tidak tersedia dalam format digital. Kenapa? Karena beberapa data warisan hanya tersedia dalam bentuk cetakan kertas saja. Tapi data seperti ini masih dapat diambil sebagai gambar. Berbicara mengenai gambar, ada manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi nih oleh sistem perusahaan saat ini. Nah, dari peranan gambar juga telah meluas, berkembang dengan munculnya situs-situs web. Nah, perusahaan akan membutuhkan format gambar yang konsisten untuk menyimpannya sehingga seluruh aplikasi di dalam perusahaan tersebut dapat memanfaatkan gambar-gambar yang ada. Format-format gambar nih. Ada format-format umum manajemen gambar. Yang pertama ada Joint Photographic Export Group, Graphic Interchange Format, Big Image File Format, dan juga Bitmap serta Windows Metafile Format. Nah, ini merupakan format-format umum manajemen gambar.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk studi kasusnya kita mengambil dari penerapan bisnis proses engineering pada restoran Taco Bell. Taco Bell adalah sebuah restoran cepat saji yang didirikan pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1993, Taco Bell ini mengalami sakit atau menuju pilot seperti itu. Nah, permasalahan yang dialami Taco Bell sendiri adalah Taco Bell ini mengalami krisis pada manajemen operasinya sehingga memerlukan banyak perintah dan kontrol pada sistem operasi. Yang kedua, Taco Bell terlalu fokus terhadap dirinya sendiri atau terhadap perusahaan. Solusi yang dapat dilakukan oleh Taco Bell adalah yang pertama, Taco Bell ini perlu melakukan proses engineering dan rekayasa ulang proses yang tujuannya untuk menyelamatkan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah Taco Bell harus berani membuat gebrakan, kayak gerakan baru gitu, berani berubah. Harus mulai fokus terhadap pelanggan, jadi tidak hanya fokus terhadap perusahaan, sekarang fokusnya dirubah menjadi fokus ke pelanggan. Mengubah visi perusahaan. Tujuan dari mengubah visi perusahaan ini dirasa apabila visi sebelumnya itu kurang tepat, jadi dilakukan perubahan dengan mengubah visi perusahaan seperti itu. Kemudian solusi yang terakhir ada meminimalkan manajemen agar tidak banyak perintah atau atasan. Jadi kayak fokusnya itu terhadap satu orang aja di tiap restoran. Nah, ini seperti ini misalnya, manajer yang awalnya bertanggung jawab untuk 5-6 restoran menjadi manajer umum untuk setiap restoran atau untuk tiap restoran. Jadi satu manajer, satu restoran. Jadi biar tanggung jawabnya tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu bercabang-cabang seperti itu, teman-teman. Untuk keuntungan dari menerapkan BPR pada restoran Taco Bell, yang pertama adalah apabila si Taco Bell ini menerapkan BPR secara tegas dan baik, maka kemungkinan besar ia akan dapat menyelamatkan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melahirkan citra perusahaan yang baru. Entah itu baik atau buruk, kan yang penting citranya baru seperti itu. Kemudian berubahnya visi perusahaan menjadikan kinerja si perusahaan ini tuh menjadi lebih baik. Yang terakhir, karena pengawasannya tadi dibagi tiap restoran satu manajer, jadi tuh pengawasannya tuh dilakukan jadi lebih baik. Jadi keuntungannya itu ada 4. Nah, kemudian ini ada daftar pustaka. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.